Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam ibadah online kita pada hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang hanya oleh anugerahnya. Roma 1 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dunia sedang didera oleh pandemis yang memiliki dampak ke seluruh sektor kehidupan kita. Virus corona, COVID-19, di Indonesia khususnya, merebak mulai bulan Maret 2020 dan sampai saat ini pun pemerintah dan tim medis yang berada di garda terdepan belum juga berhasil meredakan persebaran di beberapa wilayah negara kita. Sementara mereka sudah mempertaruhkan seluruh jiwa raga mereka untuk mengatasi pandemi ini. Puji dan syukur bagi saudara sekalian yang mentaati protokol kesehatan dan yang utama atas anugerah Tuhan. Saudara semua terproteksi, terlindungi, terpelihara oleh Tuhan. Nah, pada hari ini ada berita yang sangat penting yang disampaikan oleh Alkitab. Adalah keselamatan abadi dari Allah. Roma 1 ayat 16 tadi katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kuasa Allah inilah yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Injil adalah sarana yang kuat dan dahsyat dari Allah untuk membaharui orang berdosa menjadi orang kudus. Artinya, setiap orang yang mengambil keputusan percaya kepada Yesus memperoleh pengampunan dosa, dikuduskan, dan memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Mengucap syukur pada Tuhan oleh karena kita semua terlindungi dari pandemik, karena kita mentaati protokol kesehatan. Tapi berita yang lebih penting dari itu semua adalah bahwa Allah memelihara kita dalam kehidupan yang berpengharapan. Roma 1:16 bagian B tadi, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Keselamatan kekal itulah yang menjadi pengharapan kita. Dan iman adalah mempercayai bahwa Allah akan melakukan seperti yang Dia sudah janjikan. Horace Bushnell mengatakan, iman bukanlah sesuatu yang dimiliki secara misterius, tetapi sebuah tindakan khusus yang dilakukan oleh satu orang, yaitu orang berdosa yang menyerahkan dirinya pada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, yang bagian terakhir, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan selanjutnya keselamatan itu diberitakan kepada setiap orang. Karena janji Allah yang utama secara umum dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa
setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan inilah misi utama Yesus Kristus, penyelamatan semua umat manusia. Kemudian berita itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Kemudian berita itu berlanjut terus sampai kepada kita sekarang. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal karena kita percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya, bukan usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hal yang patut kita syukuri dan jangan pernah berhenti mensyukurinya, bahwa Allah oleh karena anugerahnya memberikan jaminan keselamatan kekal karena iman kita kepadanya. Sekali lagi saya tekankan, itu karena anugerahnya, bukan hasil pekerjaan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keadaan pandemi telah membelenggu kita, menghambat berbagai aktivitas kita, termasuk persekutuan kita di gereja, ibadah kita di gereja. Barangkali dampak itu dialami juga oleh beberapa saudara terhadap ekonomi saudara. Karena ekonomi terganggu sehingga harus mengubah pengelolaan, mengubah pola kerja. Sekolah, kuliah harus mengubah pola pikir dari tatap muka menjadi online. Kemudian pola kehidupan sosial berubah dengan menutup hidung dan mulut dengan masker. Tidak berjabat tangan, apalagi cipika-cipiki. Bahkan harus jaga jarak minimal 1 meter antara satu dengan yang lain. Ini tujuannya supaya kita terpelihara oleh Allah dalam hal kesehatan. Kita selamat dari paparan COVID oleh karena kita mentaati protokol kesehatan. Nah, firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita hal yang lebih jauh tentang keselamatan yang kekal. Nah, firman hari ini memberi kekuatan kepada kita, mengingatkan kita bahwa ada pengharapan yang kekal. Karena Injil, kita memiliki pengharapan kehidupan kekal oleh karena iman kita kepada Yesus. Keselamatan kekal itu adalah anugerahnya, diberikan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Kristus dan oleh anugerahnya. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diselamatkan hanya oleh anugerahnya. Tuhan berkati kita semua. Amin.